Oke, pertama kita buka program VCarve. Nanti saya perkenalkan fungsi-fungsi utamanya. Pertama kita create new file, kemudian kita sesuaikan area kerjanya dengan benda kerja kita. Misalkan kita punya bahan triplek selembar, kita kasih 1200 kali 1400. Atau misalkan bahannya lebih kecil, separuh triplek, ya kita kasih angka 1200 kali 1200. Intinya kita sesuaikan dengan material kita. Kemudian berikutnya, ini ada XY origin position. XY origin position ini fungsinya adalah untuk menentukan titik nol dari objek atau ujung objek sebelum kita mulai pekerjaan. Bisa pojok kanan atau pojok kiri atas atau pojok kanan, pojok kiri bawah. Paling nyaman kita bisa pakai dua titik ini, bebas. Yang penting nanti tidak keliru waktu menentukan titik nol ketika mengerjakan. Ini kita oke. Nah, di sini nampak area kerja dengan ukuran 1200 dikali 1200 mm. Ini sebagai contoh saja. Kemudian untuk ketebalan bahan kita setting sesuaikan dengan tebal bahan, misalkan 18 mili kasih 18 mili, kalau 12 ya kasih 12, 15 ya kasih 15, kita tulis misalkan 15. Kita oke. Nah, ini sudah nampak area kerja sesuai dengan kebutuhan kita. Kemudian pada video selanjutnya saya akan menjelaskan proses import gambar. Di sini import gambar dimulai dengan file, kemudian import. Ada dua jenis import di sini ya, ada import vektor dan ada import bitmap. Import vektor ini adalah fungsinya untuk mengambil gambar yang sudah dalam bentuk vektor. Jadi sudah dalam bentuk vektor, bisa berasal dari AutoCAD atau dari Corel atau dari software yang lain dengan ekstensi yang sudah ditentukan. Di sini ekstensinya ada, bisa dilihat ya ini ya, ekstensinya apa saja. Kemudian yang kedua, kita ada import bitmap. Import bitmap ini adalah import gambar yang berupa file JPEG, PNG, dan sejenisnya. Jadi bukan berupa vektor. Kalau vektor itu berupa ini ya, berupa koordinat garis. Kalau untuk gambar ini adalah ya gambar berupa pixel. Nah, untuk untuk import gambar dari DXF kita tidak akan terlalu bahas lebih jauh, tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas import gambar dari bitmap. Jadi gambar dari bitmap ini sumbernya bisa dari internet ya, nanti bisa dibuka di internet ya. Biasanya saya pakai keyword ini ya, laser cut pattern, nanti akan muncul beberapa dan banyak sekali ya contoh-contoh motif yang bisa kita gunakan. Atau juga laser cut ornamen, nanti juga muncul banyak sekali motif di sini, bisa kita pilih dan bisa kita proses. Oke, kita mulai prosesnya. Bagaimana mengubah, karena mesin ini mohon maaf, karena proses pengerjaan baik itu CNC plasma, CNC router maupun laser itu hanya bisa menerima gambar dengan input DXF atau vektor ya. Karena mayoritas besar yang diterima adalah gambar DXF. Walaupun nanti di program ini tidak hanya DXF yang diterima, bisa DWG, bisa SVG, kemudian bisa juga PGF, itu juga masih diterima. Tapi yang paling mudah dikerjakan, yang paling enak itu adalah formatnya DXF. Karena program-program lain seperti Corel, kemudian AutoCAD itu juga ada menu, ada fitur ekspor ke format DXF. Oke. Kita sekarang kita coba gambar dari ini ya, dari internet ya. Saya sudah simpan beberapa gambar contoh. Nah, kita ambil satu.
Jadi gambar yang diambil itu diupayakan dengan kontras warna yang tinggi, misalkan putih dengan hitam, atau merah dengan putih, ataukah abu-abu dengan putih. Jadi kontrasnya harus tinggi seperti ini. Kalau kontrasnya tidak tinggi, maka proses convert ke vektor atau ke DXF akan cukup lama dan cukup melelahkan proses editingnya. Kita ambil satu ya, contoh yang ini. Ini formatnya JPEG dengan dimensi 644 x 662 pixel, ukuran 53,7 kilobit. Kita open. Nah, ini contoh gambarnya. Kemudian gambar seperti ini tidak bisa dikerjakan di dalam mesin, maka kita harus ada proses, namanya proses ini ya, fit vector. Kalau di VCAF ini kita klik gambarnya, kita klik ya, kemudian ada namanya ini, ada menu namanya fit vector to bitmap. Kita pilih black and white kalau posisi gambarnya memang hanya 2 warna saja. Kemudian kita pilih, kita tentukan loss-nya, kemudian pixelnya, nanti sambil diadjust dilihat hasilnya yang paling bagus yang mana. Ini sudah settingan default. Kemudian kita langsung fit vector. Nah, akan nampak garis yang terbentuk di antara batasan-batasan warna di gambar-gambar ini. Kita close dulu. Nah, kemudian kita hapus gambar JPEG yang sudah kita proses. Kita klik, kemudian kita delete gambarnya. Nah, akan muncul garis-garis vektor. Nah, garis-garis inilah yang kita kerjakan nanti, baik digunakan untuk CNC router, laser maupun plasma. Nah, ini sudah muncul vektor-vektor. Vektor itu adalah berupa garis-garis koordinat. Karena pada hakikatnya mesin itu mengerjakan berdasarkan garis koordinat. Nah, ini sudah jadi vektor semua. Nah, kalau sudah jadi vektor, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah, anggap saja kita ingin membuat database ya, database gambar, kita buat katalog gitu kan. Yang pastinya diupayakan gambar itu sudah bagus ya, sudah tidak ada kerutan-kerutan, jadi nampak kayak semacam ini. Kalau di kita edit objek ya, not editing, nanti akan nampak. Kita klik. Nah, sini nampak ada kerutan-kerutan. Kalau bisa diupayakan dihaluskan, jangan terlalu banyak kerutan-kerutan seperti ini. Oke, kalau sudah gambarnya kita save ya. Kita blok dulu semua, atau Ctrl A, atau save sesuai dengan kebutuhan. Kita blok dulu. Kemudian kita file export DXF. Kita kasih nama gambar 1. Nanti gambar ini sewaktu-waktu bisa kita panggil lagi, bisa kita gunakan lagi untuk dikerjakan. Jadi tidak usah mengulangi proses convert dari bitmap atau JPEG atau PNG ke vektor. Kita save. Nah, kemudian kita coba dengan new, tapi dengan ukuran yang berbeda. Misalkan ini ukuran triplek ya, 2400. Oke, kita panggil gambar yang sudah kita buat tadi ya, import vektor gambar 1, open. Nah, di sini nampak karena area kerja ini 2 kali ukuran gambar ya. Ini ada apa namanya, ada area yang kosong. Ini sudah jadi nanti bisa kita ulangi lagi proses yang semula. Kemudian kita bisa membuat katalog pada database kita. Jadi kita punya banyak gambar, banyak contoh yang bisa kita kerjakan, tinggal kita panggil saja, kita tinggal import saja vektornya, sehingga kita tidak perlu mengulang-ulang lagi, dan kita bisa membuat katalog yang kita tunjukkan kepada customer. Oke, nanti kita lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu editing vektor.